punya istri begini modelannya. Nggak usah panggil tukang borongan. Ustaz Syam. Itu alasan Habib. Keren Ngerti kan ya. Pak kenapa Habib nikahin Oh saya? iya. Itu alasannya Pak. Multifungsi luar biasa. Ustaz Syam kalau kita lihat tayangan tadi ini Siap. Masya Allah ya. Ini istri ini bisa membantu pekerjaan suami. Padahal Ya. itu sebenarnya kita tahu itu bukan tanggung jawabnya istri. Tapi pertanyaannya kalau seandainya istri ini meringankan beban suami ya. Yang sudah banyak gitu yang mungkin udah pusing. Ada gak atau mungkin bisa gak ini menjadi salah satu membuat istrinya ini menjadi kunci surganya dia gitu loh dari Masya suaminya. Allah. Mohon izin penjelasannya. Fadol, Baik. tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mbak Kartika, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri supaya litas kunu merasakan sakinah, yakni kenyamanan, ketenangan, ketentraman, sakin, pengen tinggal di rumah terus, maskan, rumahku, surgaku, home sweet home, subhanallah. Maka jikalau ditanyakan apabila ada seorang istri bisa meringankan beban suaminya, membantu pekerjaan suaminya padahal itu bukan tanggung jawab sang istri, apakah ini bisa menjadi kunci surga bagi istri? Masya Allah, maka jawabannya bisa kita ambil daripada sebuah riwayat yang mengatakan ketika seorang istri memberikan segelas air kepada suaminya, maka itu pahalanya lebih besar dibandingkan dia puasa sunnah selama setahun penuh. Subhanallah, segelas air Bu. Ibu pernah dengar nggak seorang perempuan yang habis bermaksiat, dia perjalanan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba melihat seekor anjing kehausan, dia ambil air dari sumur itu dengan sepatunya, dia kasih minum seekor anjing tersebut, maka Allah ridho dengan amalnya, Allah masukkan dia ke dalam surga dan Allah mengampuni dosanya karena dia dalam perjalanan taubat. Seekor anjing saja dikasih minum segelas air, bisa dapat ampunan Allah, bisa dapat surga, apalagi dikasih minum kepada suami. Apalagi suami ngasih minum, subhanallah. Lihat Ibunda Khadijah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, umurnya 40 tahun. Beda 25 tahun dengan Ibunda Khadijah, berarti umurnya 65 tahun. Radhiyallahu anha wardaha. Nabi naik ke atas gunung ke Gua Hira, Ibunda Khadijah nentengin makanan di belakangnya. Umur 65 tahun, sampai segitunya setia kepada suaminya, membantu daripada suaminya, subhanallah. Ada seorang istri baru usia 35 tahun, udah bilang sama suaminya, kopi, teh, sama susu ada di situ ya, air panas tinggal ambil di dispenser. Subhanallah. Maka kalau mengikuti Bunda Khadijah, bagaimana sedekahnya kepada suaminya, bukan sebenarnya kewajibannya, tapi sedekahnya kepada suami membukakan pintu surganya Allah, Amin. membukakan ampunannya Allah, dan Amin. membukakan kasih sayangnya Allah kepadanya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Aduh, yuk kita lanjut lagi ya. Kita mau kasih kesempatan tanya jawab nih sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari bintang tamu kita dulu, Kartika Putri. Mau gantian ah? Mau gantian apa? Sama yang masih single. Oh, iya. Boleh, boleh. Iya. Ustadz mau tanya, Iya. ini kan ngomongin pintu surga kan sebenarnya banyak banget ibu-ibu juga yang Banyak banget. kepingin banget gitu dengan Pasti. mudahnya dapat pintu surga. Amin. Nah coba Ustadz bisa nggak kasih tahu sama kita cara yang paling ampuh banget yang buat kita semua ibu-ibu ya di sini para istri yang bisa membuat kita itu kayak mempermudah rezeki
rezekinya suami. Wah, Masya Allah, Tapi nggak amin. cuman rezeki duniawi aja, rezeki buat istrinya untuk di akhirat yaitu masuk ke surganya Allah. Masya Allah. Bisa nggak tuh, Ustaz? Udah lakinya banyak duit, istrinya masuk surga. Gimana nggak senang? Silakan Nah dijawab. kan, Iya, amin. itu Kartika Putri kan? Ya Allah, kan amin, buat kita Allahumma semua. amin. Amin. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, silakan dijawab Ustadz. Izin Habib, Masya Allah, Tabarakallah, Ustaz Sam, dan sebagainya. Pertanyaan bagus sekali. Menjadi kunci masuk surga. Di surga ada 8 pintunya. Pintu duha, pintu tahajud, pintu saum, pintu sedekah, pintu haji. Pintu al-adi usus anak-anak, pintu birrul walidain. Ada lagi satu pintu, yakni pintu jihad. Di antara 8 pintu ini ada pintu sedekah. Ada pintu sedekah. Maka sedekah seorang wanita kepada suaminya dengan cara apa? Mendukung karir suami. Mendukung. Dukung karir suami. Maka seorang istri menjadi partner buat suaminya. Maka di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakang. Dan di balik wanita hebat, ada laki-laki stres di belakang. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan sosok wanita itu jadi partner. Hati-hati jangan sampai menyulitkan suami. Di dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan, jamaah. Ada yang menyebabkan wanita dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Siapa itu? Wanita yang memberikan beban di atas kemampuan daripada suami. Tidak boleh memerintahkan sesuatu atau meminta sesuatu yang wanita tahu suaminya tidak mampu memenuhi, maka dia paksakan, maka nanti dibangkitkan bersama dengan Fir'aun. Maka dari sini seorang wanita mendapatkan nilai sedekah setiap apapun yang diberikan kepada suaminya. Barang siapa istri membuatkan minuman buat suaminya, maka pahalanya sama dengan orang berpuasa 1 tahun. Amin. Jadi ibu yang menyiapkan makanan, suaminya minuman buat suaminya, pahalanya bagaikan berpuasa 1 tahun. Bukan kewajiban seorang istri melayani dalam artian memberikan makanan, bukan. Yang berkewajiban memasak itu suami. Yang berkewajiban mencuci baju suami. Bapaknya langsung kurus deh katanya. Yang berkewajiban adalah suami. Istri nilainya sedekah kalau dia melakukannya. Oh, pahalanya besar. Pahalanya besar. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Masya Allah. Oke, buat jamaah Islami Tinda yang ada di studio nih ya, kita mau kasih kesempatan sama yang mau nanya boleh angkat tangannya dari sebelah sini deh dulu nih ya. Oke nih Ibu, boleh. Iya ini kalem nih kayak ibu saya, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ella dari Majelis Nurul Falah Tiga Raksa Tangerang. Tepuk tangan dong buat Ibu Ella. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Izin bertanya kepada Habib Usman. Boleh. Iya boleh. Izinnya dulu ke Kartika. Iya. Jangan gangguin orang. Izin Bunda. Iya. Ibu, kalau ibu mah setiap saat juga boleh. Iya, Asal mantap. jangan anaknya ibu. Pertanyaan nih Bu Ella. Assalamualaikum Habib. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ada seorang istri yang rajin sedekah walaupun sedikit dengan rezeki suami. Apakah bisa menjadi kunci surga Habib? Buat istrinya? Iya, buat istrinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Ella. Silakan dijawab, Fadl. Suaminya sendiri atau suami orang nih? Suaminya sendiri, jangan suami orang. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Iya. Mas Fadli, Kartika Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang istri, dia bersodakoh dengan menggunakan uang suaminya. Ada 3 hukum di dalamnya. Yang pertama adalah dia bisa mendapatkan pahala full. Yang kedua dia bisa mendapatkan pahala setengah. Yang ketiga dia bisa mendapatkan dosa. Jadi tergantung daripada gantungannya. Oh bukan. Jadi tergantung daripada hukumnya tersebut. Yang pertama, ketika seorang suami memberikan
uangnya ataupun rizkinya yang ada di rumahnya, dia katakan sama istrinya, kamu kalau mau kasih roti, makanan dan lain sebagainya yang sifatnya bukan menjadikan sebuah mafasad atau kerugian ataupun hal-hal yang besar, maka disodakokan sama istrinya dapat pahala full dan suaminya dapat pahala full. Jadi ini sifatnya adalah yang ringan, bukan yang uang yang besar. Sifatnya uang yang kecil. Yang kedua adalah idza anfaqatil imra'atu min kasabil zaujiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrih. Siapa orang istri dia bersedekah hasil daripada usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka istri dapat separuh. Tanpa perintah suaminya dia dapat separuh karena masih uang kecil. Dan suaminya tahu di rumahnya, oh bismillah, dapat full dia pahalanya. Tapi kalau suaminya nggak tahu, dia hanya mendapatkan setengah. Suaminya dapat full. Yang ketiga, ketika dia menggunakan uang suaminya dengan jumlah yang lumayan. Di atas yang kecil tadi tuh. Kalau tadi mungkin di bawah 100 ribu, di bawah 200 ribu. Kalau udah di atas 300 ribu, 500 ribu, 1 juta, bahkan sampai 5 juta, 10 juta. Maka jatuhlah hukumnya dia berdosa. Karena menggunakan uang suaminya tanpa izin suaminya. Sedangkan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, khudhi yakfi, ambil secukupnya. Cukup untuk makanmu dan anak-anakmu dan keperluanmu. Kalau dia ngambil untuk kelebihannya, bahkan untuk dirinya, dia beli gelang yang harganya mahal misalkan, atau dia menggunakan daripada uang suaminya dia beli barang yang tidak bermanfaat dengan jumlah yang luar biasa harganya, maka berdosa. Berarti dia mengambil hak siapa? Hak suaminya. Tapi kalau misalkan yang sifatnya kecil, dia sodakohkan, dia bagikan, ini adalah salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama untuk berada kebaikan antara istri dan suaminya. Ternyata suaminya suami yang pelit, suami yang bakhil. Istrinya selalu berupaya, hal yang kecil-kecil dulu, sodakoh. Lama-lama suaminya ikhlas, menjadikan kebaikan di dalamnya karena membuat kebiasaan istrinya akhirnya diikutin suami. Jadi sodakohnya tersebut bisa tadfaul bala, mencegah wabah, mencegah musibah, bisa dipanjangkan umur, bisa dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa sampai berapa? 700 kali lipat. Jadi 700 kali lipat yang diganti oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu istri yang seperti ini berarti istri yang mengajak menuju surganya Allah. Yakin sodakoh yang dikeluarkan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat guru kita Habib Usman. Nah nih yuk saya mau ngajak jamaah yang ada di rumah semuanya biar pahalanya full ya, sedekahnya Masya Allah luar biasa. Kita panggil guru kita Ustadz Maulana buat ngajak suaminya. Iya, ada gampang. Ada caranya. Kalau perlu pakai handphone suami. Oh, depan suaminya. Depan suaminya. Iya. Nah, CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka dengan cara doa dan sedekah yang terbaik. Sedekah terbaik, dengan cara Masya Allah. men-scan QRIS CT Arsa Foundation. Masya Allah ini dia ya. Oke tuh jamaah ya. Kalau bisa ya beramalah dengan yang cerdas. Jangan Ya. sampai amalnya jadi sia-sia. Apalagi kebaikan itu dibiasakan. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.